Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan implementasi database sharding pada sistem pemesanan taksi online menggunakan AWC Sharding Sphere dengan MySQL dan PostgreSQL. Sebelumnya, karena keterbatasan waktu, kami hanya akan menyampaikan secara ringkas, namun untuk lebih lengkapnya dari data, source code, dan penjelasan yang lebih lengkap ada di laporan kami dan juga ada di drive-drive ini, di mana ada dokumentasi pengujian yang lengkap. Begitu juga dengan pengecekan setiap chart dan juga hasil data join untuk semua chart dan tabel. Lalu di sini ada demo Spring Boot yang lebih lengkap dengan durasi 22 menit di YouTube. Ada repository project proxy kami dan juga ada repository project Spring Boot kami. Dan untuk selanjutnya kami izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 7 terdiri atas 3 anggota yaitu Febrianti Nuria Indriana dengan NIM 2002, ada Lailatul Eki Fitrianingsi dengan 2019, ada Ivan Triwicaksono yaitu saya sendiri dengan NIM 2021. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk identifikasi masalah dari proyek kami, pertama adalah skalabilitas basis data terpusat pada aplikasi taksi online terbatas, rentan lisensi dan juga downtime, sehingga perlu implementasi database sharding dengan Apache Sharding Sphere. Dua, diperlukan strategi untuk mengintegrasi database engine dari MySQL dan juga PostgreSQL dalam lingkungan sharding. Ketiga, pengaruh database sharding terhadap skalabilitas. Untuk rumusan masalahnya, pertama, bagaimana merancang dan juga mengimplementasi database sharding pada sistem pemesanan taksi online menggunakan malware Apache Sharding. Kedua, bagaimana progres integrasi dua jenis database engine dari MySQL dan juga PostgreSQL dalam penerapan database sharding. Dan ketiga, bagaimana pengaruh penerapan database sharding terhadap kinerja sistem dari segi skalabilitas. Selanjutnya, untuk research gap, kami menggunakan 3 penelitian di mana masing-masing penelitian menunjukkan keberhasilan sharding pada beban besar pada sistem transportasi daring, lalu menunjukkan efektivitas sharding horizontal dan juga menyediakan model teoritis untuk di mana menunjukkan optimalitas sistem skala besar. Di mana dari 3 penelitian ini kami dapat mendapatkan gambaran untuk melanjutkan untuk mengerjakan proyek kami. Selanjutnya untuk desain ARD, untuk proyek kami menggunakan 5 tabel yaitu drive, payment, readers, vehicles, vehicles, dan juga user. Selanjutnya, untuk arsitektur sistem di sini, aplikasi utama akan meminta sharding spare proxy untuk mengambil database dari MySQL dan juga PostgreSQL, di mana apabila sudah diambil akan diproses ke dari sharding spare proxy lalu akan diminta lagi oleh aplikasi utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu implementasi dari proyek ini, yaitu yang pertama dari sharding sphere proxy-nya sendiri. Di sini ada config globalnya, yaitu ada 3 user dengan privilege yang diperbolehkan semuanya. Di sini kami akan menggunakan akun user Postgres dan password Postgres dengan admin true. Di sini ada properti untuk menunjukkan SQL yang masuk ke proxy dan di sini portnya defaultnya 5435. Di sini ada 4 data source dan di sini kami menggunakan database name-nya yaitu shardingdb. Untuk DS0 sendiri akan menjadi sharding untuk wilayah Surabaya, DS1 untuk Jakarta, DS2 untuk Bandung, DS3 untuk wilayah lainnya. Di sini ada 2 jenis database, ada 2 Postgres dan 2 MySQL. Lalu di sini adalah rules dalam menerapkan sharding, di mana kelima tabel tersebut akan di-shard berdasarkan kolom region code-nya dan algoritmanya yaitu region based algo. Di sini definisinya yang mana pada dasarnya algoritmanya jika region code-nya Surabaya akan masuk ke DS0, kalau Jakarta akan ke DS1, kalau Bandung akan ke DS2, yang selain itu maka ke DS3. Di sini adalah kontainer Docker dari shard-shard server yang ada di project kami, ada 4 sesuai dengan portnya yang sudah ditunjukkan di sini. Lalu di sini ada DDL dalam Postgres, di mana yang menjadi perbedaan utama yaitu di sini kita perlu membuat sebuah trigger untuk mengupdate kolom payment time menjadi current timestamp.
Lalu selanjutnya ada DDL untuk MySQL, di mana MySQL ini menjadi yang menjadi perbedaan utamanya yaitu di sini tidak perlu membuat trigger karena ada keyword on update current timestamp yang akan mengenerate DDL otomatis. Di sini ada hal lain yaitu delimiter ini yang ada di dalam delimiter ini kita membuat function current schema yang akan mengembalikan nama database-nya karena ada perbedaan struktur database dari PostgreSQL dan MySQL di mana PostgreSQL ini ada tiga tingkatan. Yang pertama database, di dalamnya ada skema public, lalu di dalamnya ada tabel-tabelnya. Sedangkan kalau di MySQL dari database langsung ke tabel. Maka dari itu ini diperlukan untuk kompatibilitas antara dua database engine yang berbeda ini agar bisa berjalan dengan baik. Lalu di sini ada koneksi dbeaver kami, ada 5. Yang satu ini adalah sharding DB yaitu proxy-nya, lalu yang lainnya adalah sharding-nya. Ada Bandung, Jakarta, Others, dan Surabaya dengan port-port yang sesuai dengan konfigurasi sebelumnya. Di sini ada struktur dari Spring Boot project kami, ada controller, DTO, repository, dan entity, di mana masing-masing terdapat 5 sesuai tabelnya, yaitu driver, payment, right, user, dan vehicle. Di sini adalah kode yang menjadi gerbang utama dari aplikasi Spring Boot kami yang akan menjalankan Spring Application. Di sini ada DTO dan entity, di mana DTO update user request untuk membatasi kolom-kolom mana saja yang bisa diupdate dalam sebuah request dalam project Spring Boot kami. Lalu sebelahnya ada entity yang merupakan representasi dari tabel database. Salah satunya ini ada tabel users, di mana kolom-kolomnya ada user ID dengan tipe data long atau representasi dari big integer. Lalu ada kolom name, phone, email, region code berupa string yang merupakan representasi dari varchar. Di sini ada user repository yang akan mengextend ke GPA repository. Nantinya ini akan auto generate method-method yang kita butuhkan untuk proses CRUD. Namun di sini ada satu method custom tambahan dan juga query custom di mana ini untuk mengupdate sebuah data hanya terbatas pada kolom-kolom tertentu saja, yaitu email, name, dan phone, di mana user ID-nya yaitu sesuai dengan yang diinputkan. Karena berdasarkan project ini, sharing key-nya yaitu region code, maka hal itu tidak boleh diupdate agar sharing ini bisa berjalan dengan baik. Lalu di sini ada controller yang menjadi kontrol atas semua request masuk dalam API Spring Boot ini. Di sini ada get all untuk get all data dari user yang akan mengembalikan sebuah list, lalu ada get by ID yang mengembalikan salah satu data user, lalu ada create untuk menambah user, ada delete by ID untuk menghapus berdasarkan ID, lalu ada update yang hanya mengupdate beberapa data saja, yaitu name, phone, dan email. Untuk yang lainnya kurang lebih sama saja untuk tabel-tabel yang lain. Lalu di sini ada hasil pengujian di mana kami menyertakan link dokumentasi berupa Drive. Lalu ada juga link demo CRUD Spring Boot dalam YouTube. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk hasil pengujian kami menggunakan metode black box di mana metode ini hanya berfokus pada input dan output saja. Lalu hasil pengujian yang pertama yaitu dari tabel user di mana yang pertama kami melakukan operasi insert pada tabel user, kami menambahkan dengan data user dengan ID 1 dan region code-nya SBY, dan setelah dicek di dbeaver itu data itu juga berhasil masuk ke SART Surabaya di mana Surabaya itu di DS0. Selanjutnya juga kita melakukan insert yang kedua kalinya dan sudah terbukti masuk pada The Beaver. Next ada untuk pengujian read, di mana untuk pengujian read ini kami mencoba men-select all data menggunakan Swagger tersebut dan semua data itu berhasil ditampilkan. Serta saat dilakukan pengecekan di The Beaver juga itu data pada masing-masing saat itu juga sudah sesuai. Lalu next kami juga menggunakan select berdasarkan ID. Next, select berdasarkan ID 1
select berdasarkan ID 1, di mana ID 1 ini eh, itu region code-nya itu Surabaya dan sudah terbukti pada The Beaver tersebut. Lalu selanjutnya kami juga menguji pada operasi update, di mana kami melakukan update pada user dan ID 1, di mana yang sebelumnya namanya itu hanya Ivan, dan kami update menjadi Ivan Triwicaksono, dan dapat dilihat respon dari Swagger tersebut sudah sukses. Next. Untuk di The Beaver-nya kami juga sudah cek di mana sebelumnya namanya Ivan dan sudah berganti namanya menjadi Ivan Triwicaksono. Next, untuk operasi delete, kami juga mencoba menghapus user ID 2, di mana respon dari sebagai tersebut juga sudah sukses. Lalu untuk membuktikan hasilnya tersebut, kami coba cek juga di The Beaver, dan terbukti sudah ke-delete, di mana ID 2-nya itu sudah ke-delete. Lalu untuk pengujian yang serupa juga dilakukan pada tabel lainnya seperti tabel rights, drivers, vehicles, dan payment juga. Nah, seluruh operasi CRUD juga sudah benar dan berhasil. Lalu kami juga mencoba operasi query join, di mana dengan tujuan untuk memastikan setelah disarding ini data-data tersebut masih bisa dikumpulkan melalui query join, dan terbukti query join ini masih berhasil dilakukan dan data-data juga sudah tertampil dan benar. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk kesimpulan dan sarannya, yang pertama kesimpulannya proyek ini berhasil membuktikan bahwa penerapan sharding menggunakan sharding search proxy dapat memberikan solusi yang efektif dalam membangun sistem basis terdistribusi lintas DBMS dengan memanfaatkan kolom region code sebagai kunci shardingnya. Lalu eh, middleware sharding sphere ini mampu menangani query secara logis dan transparan, meneruskan ke node yang sesuai. Lalu untuk saran dari proyek ini, untuk pengembangan lebih lanjut, beberapa hal dapat menjadi pertimbangan. Yang pertama, sebaiknya query itu dilakukan optimalisasi untuk menghindari query yang broadcast ke semua node-nya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menambahkan filter berbasis region code. Lalu ada saran selanjutnya, yaitu hanya menggunakan satu jenis engine database saja, karena untuk mengurangi resiko inkompatibilitas antara berbeda jenis engine, terutama dalam hal tipe data, fungsi bawaan, DDL, dan cara penanganan metadata, agar mempermudah proses pengujian serta pemeliharaan sistem di masa depan. Kurang lebih seperti itu dari kami. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.